Tak terasa ya, kita sudah sampai di bulan akhir dari tahun 2025. Wow. Ya, masih ingat kira-kira pada waktu kita masuk tahun 2025? Mungkin ada banyak tanda tanya ya, ada banyak ya pikiran apa yang akan terjadi di tahun ini ya. Apakah saya masih bisa terus mengikuti Tuhan? Ya, apakah saya bisa terus melayani Tuhan? Mungkin itu ada pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul, saudaraku. Dan kalau hari ini kita ada di sini, semua karena anugerahnya. Amin. Saya boleh berdiri hari ini di sini karena anugerahnya. Amin. Ya, bukan karena dijadwal oleh Pak Henry. Tapi anugerah Tuhan yang memimpin saya untuk boleh ada hari ini. Ya. Karena kalau saudara pernah dengar ya kesaksian saya di tahun yang lalu bulan Oktober ketika saya sakit ya, didiagnosa dan divonis kanker prostat stadium 4. Dan ada satu, ya itu sudah dengar ya, tapi satu pernyataan lagi yang baru saya dengar bulan Maret yang lalu. Dokter yang melayani saya berkata kepada keluarga istri saya bahwa umur saya enggak lebih dari 1 tahun. Ya. Kenapa? Karena waktu itu bulan Oktober yang lalu PSA saya 1892. Tumor ganas ya. Jadi menurut dokter umur saya enggak sampai 1 tahun. Itu dia bicara dengan keluarga istri saya. Nah, saya baru tahu itu di bulan Maret yang lalu. Ketika kami melayani camp Merit Forever, kami melayani sesi prinsip melayani. Ketika istri saya sharing tentang bagaimana kita melayani ya pasangan kita selagi masih hidup. Lalu dia cerita bahwa saya sudah divonis umur saya tidak lebih dari 1 tahun. Wow. Ya, jadi itu saya bersyukur, saya bilang, wah enggak apa-apa. Ya, mau meninggal hari itu atau meninggal nanti sama aja, saya pasti bersama Bapa di surga. Ya. Jadi saya bilang sama teman-teman di camp itu, teman-teman dengar ya, umur saya katanya nggak lebih dari 1 tahun. Jadi kalau bulan Oktober tahun ini kita nggak ketemu, berarti kita ketemu di rumah Bapa surga. Ya, ternyata hari ini saya ada di sini, semua karena anugerah Tuhan. Saudara memberi tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat dia. Thank you Lord, semua kemuliaan bagi dia. Ya, saudara. Satu hari, satu malam lah ya, seorang pemimpin di agama Yahudi, seorang Farisi bernama Nikodemus. Dia datang pada malam hari ketemu dengan Yesus. Ya, kenapa dia datang malam hari? Mungkin karena dia malu, saudaraku. Pemimpin agama Yahudi datang kepada Yesus yang notabene pada waktu itu ditolak oleh orang Farisi, ditolak oleh orang Saduki, ditolak oleh para pemimpin ya agama Yahudi. Tetapi Nikodemus melihat ada sesuatu yang berbeda yang Yesus telah lakukan. Makanya dia datang kepada Yesus dan dia bertanya, dia berkata begini, "Guru," ya, dia bukan bilang Tuhan tapi dia bilang guru. Ya, kami percaya bahwa engkau diutus Allah. Kenapa? Karena kami melihat tanda-tanda, mujizat-mujizat yang engkau lakukan. Tidak seorang pun yang bisa melakukan itu kalau tidak diutus oleh Allah. Lalu kemudian Yesus menyampaikan kepada dia tentang kelahiran kembali. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu gak bisa lihat kerajaan Allah. Ya, lihat aja gak bisa, saudaraku. Kalau tidak dilahirkan kembali. Artinya bahwa, saudaraku, setiap orang yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga atau kerajaan Allah harus mengalami kelahiran baru, yaitu pertobatan. Saudaraku, pertobatan dari segala dosa-dosa yang masa lalu, lalu kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Barulah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan dalam dialog itu kemudian Yesus menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan menjadi tujuan Tuhan mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Ini ayat yang sudah tidak asing buat kita. Ya. Bulan ini kita akan berbicara tentang the greatest love of all.
Dan tema yang diberikan hari ini adalah kasih Tuhan yang tak tertandingi. Ya, kita akan melihat ayat ini, saudaraku. Ya. Ya, oke. Ya. Ayat ini yang paling saya hafal karena ini adalah ayat yang pertama kali saya hafal pada waktu perayaan Natal sekolah minggu 60 tahun yang lalu. Tapi sejak itu saya hafal ayat ini. Ya. Maka ketika saya masih hidup di dalam dosa pada waktu itu, saya hafal ayat ini. Ya, tapi saya nggak berubah, saudaraku. Tapi puji Tuhan, kemudian Tuhan selamatkan saya. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya olehnya. Saudaraku, dalam ayat 16 ini boleh dikatakan ini menjadi inti Injil. Ya, apa yang menjadi isi hati Bapa surgawi kepada dunia, yang dimaksud adalah kita manusia yang berdosa ini. Bagaimana isi hati Bapa, yaitu Dia mengasihi kita. Dan tujuan Allah mengutus Yesus adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, kalau Yesus tidak menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib, tidak ada seorang pun, saudaraku, dari kita yang bisa selamat. Itu sebabnya baiklah di dalam bulan ini saudara dan saya renungkan betapa Allah mengasihi saudara dan saya. Ya, begitu besar. Ya, dalam bahasa aslinya itu, saudaraku, menunjuk kepada satu ukuran yang tak terukur. Artinya sangat besar kalau orang Jawa bilang, ya. Tak terukur, saudaraku. Kasih Allah begitu besar buat kita. Ya, saudaraku. Jadi begitu besar kasihnya. Ya, agape itu, saudaraku. Dia tidak terukur, Dia tidak, saudaraku, terbatas, dan Dia juga tidak bersyarat. Haleluya. Ya, kasih Allah tidak bersyarat. Walaupun saudara dan saya bisa jatuh lagi dalam dosa. Betul? Ada yang sejak terima Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa? Halo? Ya, saya masih, saudaraku, kemarin masih marah di jalan. Ya. Kita bisa lagi jatuh. Kita bisa lagi gagal, saudaraku, tidak mentaati firman Tuhan. Tetapi kasih-Nya tidak berkurang, kasih-Nya tidak berubah buat kita. Amin. Tuhan gak bilang begini, Billy masih marah-marah. Ya, kuranglah kasihku kepadanya. Tuhan mengasihi saya sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Saudara, ya, bedalah sama manusia kan. Kalau kasih Tuhan itu kasih walaupun kamu belum taat sepenuhnya, kasihnya tetap sama. Kalau manusia berbeda, saudara kan. Kasihnya bersyarat. Kalau kamu baik, aku mengasihi kamu. Kalau kamu setia, aku akan kasih. Kalau kamu. Jadi kalau berbuat baik baru dikasih, saudara. Ya, suami katakan kepada istri, kalau ya kamu begini, saya mengasihi kamu, saya akan memberikannya. Ya, ada banyak mungkin suami berjanji kepada istrinya di waktu pada mau menikah. Ya, aku akan berikan ini apa yang kamu mau. Ada satu cerita begini, ada seorang istri, satu pagi dia berkata kepada suaminya, Daddy, semalam aku bermimpi, aku berulang tahun, di hari ulang tahunku,
Aku pakai gelang, aku pakai kalung, aku pakai anting. Apa ya artinya mimpi ini? Lalu suaminya bilang, nanti pada hari ulang tahun kamu baru kita tahu apa artinya. Wah, istrinya senang kan? Pada waktu tiba hari ulang tahun istrinya, suaminya kasih kado. Istrinya terima dengan senang hati. Lalu istrinya ketika dia buka kado itu adalah berisi sebuah buku yang berjudul Bagaimana Menafsirkan Mimpi. Iya. Haleluya. Bahkan saudaraku, kasih Allah itu telah ditujukan, telah dibuktikan ketika kita masih berdosa. Roma 5 itulah berkata, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Yesus telah mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Bukan karena kita baik, bukan karena kita berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan baru kita dikasihi. Nah, kasih-Nya, kasih yang tidak bersyarat. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, beberapa kata di sini yang kalimat kita mau sama-sama renungkan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang berikut saudaraku, ya, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal, kata tunggal, monogenes saudaraku, itu artinya satu-satunya. Dan unik, ya unik ini dalam hal hubungan Yesus dengan Bapa di surga. Ya, dan tidak tergantikan, artinya gak ada yang bisa saudaraku menunjukkan kasih Allah kepada kita selain Yesus Kristus Tuhan. Ya, saudaraku, Dia dikaruniakan sebagai anak tunggalnya. Ya, Bapak Ibu, kita semua yang sudah punya anak, ya maaf yang belum punya anak, ya, saudaraku. Tapi yang sudah punya anak Bapak Ibu berharga buat Bapak Ibu. Ya, apalagi anak tunggal kayak Pak Gani ya. Timothy tentu paling berharga ya. Ya. Demikian Yesus. Di dalam Bapa, di hadapan Bapa itu sebagai anak tunggal yang paling berharga. Ya. Saudaraku, kata anak di sini jangan saudara salah mengerti ya. Ini hanya bahasa kiasan saudaraku. Ya, karena kata anak ini, anak Tuhan, anak Allah ini ya menjadi perdebatan. Sampai ada yang bertanya siapa susternya waktu dia lahir katanya. Ya, karena mereka nggak ngerti saudaraku. Ampuni mereka. Ya, Dia datang. Dia sebagai anak tunggal, yaitu yang paling berharga buat Bapaknya. Dia diutus saudaraku untuk menyelamatkan kita manusia. Jadi bersyukur kita merefleksikan diri kita. Bahwa hari ini kita ada karena Yesus telah menyelamatkan kita. Kasih-Nya tidak berubah. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal dalam kita. Supaya, nah ini tujuannya saudaraku. Ya, kalau tadi isi hati Tuhan, bahwa Allah begitu mengasihi kita, sehingga Dia merelakan yang terbaik, yang berharga buat Dia untuk kita. Itu isi hatinya Tuhan. Dan sekarang tujuannya, supaya setiap orang tidak binasa. Amin. Oh, ya. Jangan amin saudaraku. Supaya setiap orang tidak binasa, amin. Ya. Kalau supaya setiap orang tidak binasa, kita nggak perlu bertobat, saudaraku. Tetapi dikatakan supaya setiap orang yang percaya. Saudaraku, kata ini penting, yang percaya. Percaya itu bukan hanya saudara percaya Yesus Tuhan, ya amin. Bukan hanya percaya demikian, tapi percaya yang disertai dengan tindakan, yang disertai dengan perbuatan, bahwa kita mengikuti Yesus.
tanpa syarat. Kita menyangkal diri kita, kita setia mentaati firman-Nya, mengikuti Dia dengan sepenuh hati. Percaya, yang artinya di sini juga adalah mempercayakan diri kita kepada Dia. Saudara, itulah percaya yang Tuhan maksudkan. Mempercayakan hidup kita kepada Dia, maka kita tidak binasa. Tidak binasa, ya artinya hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Tidak terpisahkan dari Tuhan. Keselamatan tidak diperoleh dengan usaha manusia atau karena perbuatan, tapi oleh karena kasih karunia oleh iman. Ada seorang pelaut, ya, pelaut yang hidupnya memang gak karuan ya, hidupnya kacau, mabuk-mabuk di laut, mungkin kalau di darat ya jadi buaya darat, saudaraku. Tapi dia punya seorang ibu yang terus-menerus berdoa buat dia, supaya Tuhan selamatkan dia. Dan suatu hari di tengah laut, dia mengalami kasih Tuhan. Sehingga dia bertobat dan dia menyanyi, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Haleluya. Lagu ini sangat menguatkan saya. Saya dulu seperti itu, saudara. Buta, ya, hidup kacau, walaupun hafal ayat begitu besar kasih Allah, ya, tapi anugerahnya menyelamatkan saya. Saudaraku, inilah yang kita perlu terus renungkan dan ingat, kita bersyukur, ya, sebelum nanti kita masuk ke tahun 2026. Mungkin ada banyak hal yang di tahun ini yang kita harapkan, yang kita doakan, yang kita mimpikan belum terjadi. Tentunya hal-hal yang baik, harapan yang baik, ya. Saudaraku, ya, bukan harapan yang negatif, harapan yang baik yang belum terjadi. Jangan menyerah. Kita akan masuk tahun depan dengan penuh kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, kasihnya tetap sama. Saudaraku, ya, kasihnya akan terus menyembuhkan kita, memulihkan kita. Ya, beberapa hari lalu, saudaraku, ya, dunia digemparkan dengan kebakaran apartemen di Hong Kong. Ya, saudara lihat itu di YouTube, ya, baca ada kisah-kisah yang heroik. Salah satu kisah heroik adalah seorang TKW yang melindungi anak majikannya yang berumur 3 bulan. Mereka terkepung, gak ada jalan keluar, saudaraku. Tapi TKW ini, saya lupa namanya, dia memeluk anak majikannya yang umur 3 bulan ini. Dan mereka terjebak dalam apartemennya. Lalu kemudian ketika ditemukan, TKW ini meninggal, tapi anak majikan ini hidup. Ya, ini jadi suatu ilustrasi buat kita. Yesus mati supaya saudara dan saya hidup. Amin. Amin. Yesus mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya hidup. Kita bebas dari kuasa dosa. Kita bebas dari kuasa si jahat, saudaraku.
Yesus mati supaya kita hidup. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi setiap orang itu berarti siapa saja, dari suku bangsa mana saja, dari latar belakang kehidupan mana saja, kalau dia percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Saudara dan saya sudah diselamatkan, amin. Bagian kita sekarang adalah membawa kabar baik ini kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Amin. Hidup kita menjadi cerita tentang kasih Tuhan buat mereka, saudara. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Nah, hidup kekal itu bukan nanti kalau kita mati kita masuk surga. Tapi hidup kekal itu adalah hidup bersama Tuhan sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kapan saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Tahun lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Sejak itu, saudara sudah beroleh hidup yang kekal. Saudara sudah beroleh hidup kekal, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Ya, hidup di dalam damai sejahtera dengan Kristus. Di dalam keluarga, di dalam komunitas. Kita akan dengar sebentar sebuah cerita dari satu keluarga. Bagaimana mereka mengalami Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Bolehkah saya mengundang saudara saya, sahabat saya, Bapak Johan dan Ibu Devi. Saudara beri tepuk tangan buat mereka supaya mereka pede, saudara. Ya. Haleluya. Wow. Selamat ulang tahun. Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom Pak Billy. Pak Billy ini seperti bapak rohani saya ya. Tiap tahun saya selalu dikirimin message WhatsApp. Selamat happy wedding anniversary ya. Puji Tuhan sejak saat itu saya tidak pernah lupa lagi hari ulang tahun pernikahan kami. Ya, saya dan istri sudah menikah selama 18 tahun kurang lebih ya. 19 ya. Ya itulah. Bapak-bapak yang ketawa belum tentu saudaraku ingat, bapak-bapak ingat. Coba ibu-ibu tanya sebelahnya, sudah berapa tahun kita nikah? Ya, kami dikaruniai 2 orang anak, Annabel dan Oliver, dan puji Tuhan kami sampai sekarang hidup kami hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus ya. Walaupun sebelumnya tidak seperti itu ya, karena selisih usia kami yang lumayan jauh ya, 9 tahun. Banyak. Saya 10 tahun, Pak. Oh, 10 tahun. Ya, jadi banyak miscommunication ya, banyak paradigma yang berbeda. Jadi untuk selanjutnya saya kasih ke istri saya cerita kesaksian hidup kami. Shalom Bapak. Shalom Bapak Ibu, saya Devi. Mungkin karena saya nikah muda ya, jadi nakalnya telat banget gitu. Jadi dia juga tipenya yang strict banget. Kalau misalkan ya enggak gitu. Jadi di masa-masa udah anak-anak udah mulai agak besar, udah mulai itu pemberontakan saya ada gitu di situ. Saya ngerasa ini bukan pernikahan yang saya mau gitu. Ini enggak
nggak sesuai sama harapan saya gitu. Kayak kita berantem sedikit, konflik kecil aja gitu kayak bisa panjang, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan kita nggak ngomong gitu. Yang stres ya anak-anak kami gitu, karena ketika kita satu ruangan bareng gitu ya, saya mau bilang dia, itu tolong benerin apa, tapi saya via anak saya, Bel, bilang papa kamu, saya mau benerin ini. Padahal dia ada di situ dan itu berangsur-angsur tanpa saya sadari itu melukai anak-anak saya gitu. Mereka tumbuh jadi pribadi yang insecure gitu ya, jadi nggak kayak anak sebayanya gitu loh. Mereka murung gitu. Nah bersyukurnya saya terjebak dalam komsel itu gitu ya. Jadi komsel yang saya anggap ini kayaknya enggak deh, bukan tipe kita banget gitu. Kita bukan tipe orang yang bisa begitu-begitulah gitu. Kita bukan tipe yang rutin berkumpul sama orang-orang banyak gitu ya kan. Akhirnya dalam komsel itu ya saya bilang, saya nggak nyaman di sini. Saya bilang saya nggak bisa begini. Mereka itu kayaknya orang-orang baik, saya tuh nggak baik gitu. Tapi di komsel itu pun saya dikasih tahu, itulah kebenaran itu tuh memang nggak enak gitu ya untuk saya, karena saya selalu mencari pembenaran di luar sana. Dengan gaya hidup saya ini saya selalu cari solusi dari orang luar sana, kayak ya si Johan tuh emang nggak bener gitu. Udah lu tinggalin aja dia. Itu solusi yang selalu saya dapat dari luar sana gitu. Dan ketika di komsel itu saya diajarin apa sih itu kebenaran gitu loh. Dan ketika saya tahu saya nggak dihakimi dengan dosa-dosa saya itu, saya tidak dihakimi. Mereka menerima saya, ya kita semua punya dosa yang beda-beda gitu kan, semua tingkat dosanya beda-beda. Cuman yang mereka menerima saya sampai saat ini, komsel itu udah kayak keluarga buat saya gitu loh. Haleluya. Gitu. Jadi ketika kita ada konflik, kayak rumah kita juga bukan yang sempurna ini gitu Pak. Kita tetap ada konflik, tapi ketika kita konflik, kita tahu kita harus cerita ke siapa. Kita harus, ya kan kita tahu kita harus kemana ceritanya. Jadi nggak ada yang komporin yang aneh-aneh gitu loh. Gitu sih Pak. Haleluya. Ya, beri tepuk tangan buat mereka saudaraku. Ya, terima kasih Pak Johan, Mbak Dewi. Ya, Yesus saudaraku menyelamatkan bukan hanya pribadi kita, tapi dia juga menyelamatkan keluarga kita. Dia menyelamatkan kita dan keluarga kita supaya kita dan keluarga kita kembali kepada hakikat yang semula Tuhan menciptakan kita. Saudaraku, supaya kita menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi dunia ini. Ya, tapi mungkin kita kurang menyadarinya sehingga banyak kali iblis menipu kita dengan hal-hal kecil, saudaraku. Tapi kasih Tuhan merangkul kita, kasih Tuhan memulihkan kita, kasih Tuhan menyembuhkan kita. Amin. Jadi pentingnya saudaraku untuk kita terus bersama-sama ada di dalam sebuah komunitas yang saling membangun, saling menguatkan, saling meneguhkan. Tadi WDW kata di komsel itu mereka tidak dihakimi, ya kesalahan mereka, kelemahan mereka tidak dihakimi. Ya, itulah ayat yang ke-17 tadi dikatakan, Yesus diutus oleh Allah bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan kita. Amin. Jadi saudaraku, komsel-komsel kita yang ada hari ini, mari saudaraku, kita punya semangat ya untuk saling menyembuhkan, semangat untuk saling saudaraku membangun, semangat untuk saling saudaraku memberkati dengan perkataan, dengan semua keberadaan kita saudaraku, supaya semua kita saudaraku boleh terus hidup dalam hidup yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, hidup kekal saudaraku adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Kristus, hidup dengan pengampunan, memiliki hati yang mudah mengampuni orang yang bersalah, orang yang melakukan ya saudaraku hal yang tidak menyenangkan buat kita. Hidup yang kekal adalah hidup dengan tujuan ilahi. Kita adalah garam dan terang dunia. Hidup kekal adalah hidup dengan identitas baru. Manusia baru. Di dalam Kristus kita adalah manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Jangan diingat-ingat lagi. Ya, jangan dicari-cari lagi. Lupakan semua yang ada di belakang kita.
arahkanlah pandangan kita kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Panggilan surgawi, saudaraku. Amin. Ya, saudaraku, itulah isi hati Tuhan dan tujuan Tuhan buat kita. Ada satu statement, ya saya dapatkan kemarin, katakan gini, where there is love, there is life. Di mana ada kasih, di situ ada kehidupan. Amin. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka kita hidup kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari saudaraku, kita datang dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Sebelum nanti kita akan makan, minum, seperjamuan. Perjamuan ini bukan sesuatu yang biasa untuk kita lakukan. Tapi biarlah setiap kali kita melakukan perjamuan, firman Tuhan berkata, periksalah hidup kita masing-masing. Lihatlah kehidupan kita masing-masing. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan untuk kita tinggalkan, untuk kita bebas lepaskan. Ada orang-orang yang mungkin Tuhan ingatkan untuk kita ampuni mereka. Untuk kita menerima mereka dengan kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita mau semua ini diselesaikan di hadapan Tuhan. Diselesaikan oleh kasih-Nya. Haleluya. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Oh bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Tanah hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari saudaraku, kita akan siapkan anggur dan roti. Saudara tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Apa yang kita akan lakukan ini, saudaraku, inilah bukti bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib bagi kita, supaya kita yang telah mati bagi dosa, kita hidup untuk kebenaran. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Bahkan maut pun juga tidak lagi berkuasa. Kita hidup untuk kebenaran. Supaya oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus telah menyembuhkan seluruh
penyakit kita. Baik secara rohani, dia menyembuhkan kita. Lewat darahnya kita menerima pengampunan dosa. Dan karena itu juga kita beroleh hidup yang kekal. Yesus telah menyembuhkan juga segala penyakit jiwa kita. Rasa takut, stres, tertekan, dia sudah menyembuhkan kita. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Ketika dia harus bergumul di Getsemani, firman-Nya berkata, dia begitu takut sehingga peluhnya seperti darah. Dan itu sesungguhnya adalah darah yang mengalir bagaikan peluh. Yesus telah menyembuhkan rasa takut, rasa khawatir, rasa tertekan. Yesus sudah menyembuhkan kita. Dan tubuh kita, dia sembuhkan. Semua penyakit jasmani kita, Yesus telah sembuhkan oleh bilur-bilurnya. Marilah kita terima dengan syukur. Lewat perjamuan ini, kita bersyukur. Sejemput Bapak Ibu boleh berdiri. Dan kita mengangkat roti di tangan kita. Kita bersyukur untuk tubuh Yesus yang telah diserahkan buat kita. Sebab pada malam itu sebelum dia diserahkan, Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan perjamuan yang terakhir. Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipersembahkan bagimu. Setiap kali engkau melakukannya, engkau mengingatkan akan daku. Ya saudara, kita ingat, Yesus telah mati di atas kayu salib. Sebelumnya dia telah menerima penganiayaan. Dia ditolak, dia diejek, dia diolok, dia dihina. Dia dilukai dengan cambukan, dengan paku-paku. Bahkan makatwa duri di kepala. Semua bilur-bilur itulah sudah menyembuhkan saudara dan saya. Mari bersyukurlah untuk kesembuhan itu. Dan makanlah di dalam nama Yesus Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingatkan aku. Mari demikian hari ini kita juga terus mengingat ada banyak janji-janji Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan sedang genapi dan dia akan terus genapi di hari-hari mendatang, di dalam tahun mendatang sampai dia kembali menjemput setiap kita. Mari dan kita meminum perjamuan ini. Kita mengakui akan janji Tuhan dan kita percaya itu bahwa semua pasti Tuhan genapi dalam hidup kita. Mari minumlah dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan.
Katakan lagi, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuji Engkau Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu untuk kami. Terima kasih Yesus Tuhan kami. Karena kematian-Mu kami diselamatkan. Dan karena kebangkitan-Mu kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Engkau terus menguduskan kami. Dan pakai hidup kami untuk kebenaran-kebenaran-Mu dinyatakan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.